Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kanal Pade Sambal. Malaysia, khususnya Penang, dikenal sebagai destinasi wisata populer. Namun, belakangan ini muncul berbagai keluhan dari turis mengenai pengalaman mereka selama berkunjung. Yuk, kita saksikan videonya. Perasan tak, orang kita ni, orang Asia dan Afrika terutamanya, kalau dengan Mat Salleh, dia jadi satu macam. Dia layan Mat Salleh seorang. Mereka ni terlalu hebat. Dia mengagungkan mereka sampai ke tahap yang keterlaluan. Bagi alasan kononnya meraihkan tetamu. Betul, meraihkan tetamu adalah satu sikap yang terpuji. Betul. Tetapi cara kamu meraihkan orang kulit putih tak sama macam mana kamu meraihkan tetamu kita daripada Afrika, daripada Asia, daripada Amerika Selatan, ataupun paling tidak tetamu-tetamu kita yang bukan berkulit putih. Oh, dibeda-bedakan ya? Kita kata orang Afrika, orang Asia ni banyak tak bagus sebab buat dadah, beri jual dadah lah dan sebagainya. Tahu tak anda, kebanyakan orang putih pun datang ke Malaysia jual dadah juga. Dan kebanyakan mereka juga adalah daripada kalangan peracu-peracu yang first class tau. Bukan nak semarakkan kebencian pada orang putih, tetapi nak mempersoalkan kenapa ada double standard dalam menyantuni orang-orang bukan Malaysia. Selama 7 tahun berada di luar negara, nak bagi tahu satu benda je, orang putih tak layan pun orang kulit macam kita ni dengan baik. Mereka sangat racist. Kadang-kadang saya rasa takut nak berjalan ke Eropah tu sebab orang pandang tu macam, dan anda akan selalu dengar seruan-seruan yang menjelekkan kita. Ya, ada orang putih yang baik, saya tak persoalkannya itu. Banyak saja orang putih yang baik. Tetapi macam saya katakan tadi, saya persoalkan bagaimana cara kita terlalu mengagungkan mereka. Ini satu perkara yang kita perlu elak. Sama juga tau, sekarang ni kalau kita tengok orang putih banyak jadi Karen kan, tak nak pakai mask dan sebagainya. Mereka rasa angkuh, mereka rasa bongkak, mereka rasa takbur. Sebab apa? Sebab kita terlalu mengagungkan mereka sampai mereka dah tak ada hormat pada kita. Itu pun kita masih lagi nak mengagungkan mereka. Apa masalah kita sebenarnya? Oleh itu, kekalkan kebaikan anda, bantu-membantu. Cuma pohon jangan bersikap double standard. Kita rupanya di Malaysia ini, menurut ini ya, saudara kita ini TikToker Malaysia, yaitu saudara Takib, mengatakan bahwa kalau turis asing dari Eropa, dari Barat yang berkulit putih, Mat Salleh ya istilahnya, itu akan disambut dengan ramah, akan diagung-agungkan ya, ketimbang turis-turis yang berasal dari kawasan yang lain, termasuk orang yang berkulit hitam ataupun berkulit coklat di Asia. Nah, jadi seperti itulah gambarannya ya. Dan Takib juga mengatakan bahwa dia selama tinggal di Eropa itu mengalami yang namanya perbedaan itu terasa sekali, walaupun memang orang kulit putih juga ada yang baik. semua adalah sama. Apa pandangan anda? Peninsular Malaysia, we will not be back. Ini apa ini ceritanya? Georgetown and Penang. Di Georgetown. Yeah, first impressions were awful. Yeah. So Penang, very honestly and very bluntly, is disgusting. It's dirty. The people are unfriendly. Kotor. There's pigeons absolutely everywhere. Pigeons shit on everything. And the pigeon shit then gets wet because it rains. So there's just like wet pigeon shit absolutely everywhere. And it's just disgusting. Kotor semua. Like, I don't know how else to explain Penang, but all the buildings are dilapidated. It's not charming. Like, people say, oh, it's old school charming. It's really not. It's just disgusting. 马来西亚的第一天就差点饿死在街上。这是镇上的菜，实在吃不下去。好不容易碰到一个华人餐厅的老板，来个蜜汁鸡饭。 Satu 每个我 yang 不告诉我的，满大街 secret 都是华人，不用一句英语就可以畅通。我从昨天下飞机到现在，遇上的华人可能就3、4个吧，其他的全部都是I don't speak Chinese。这是你的，是我的，是我的，清汤瓜这边。makanan apa ini? 那全是这种什么酱，我看起来都已经没食欲了。本来想找一家餐馆吃个海鲜大餐的，语言又不通，又不会说，就是用的那个翻译器跟他们对话起来也还是很恼火。Makannya kok kayak ogah-ogah sih. 忘了又来了，碰一下吧。没吃，来越到10。 I'm at the Malaysia airport and Ini di here there airport. is a security control. Here is the gate where you can go inside, and I bought this water from inside the airport. So, and now they ask to take my water. Why?
But there is a second security control. It's crazy. I never see something like this in the world, guys. Only at this airport, 51 countries, and this is my first time that I see something like this. So they say, what about if I don't have money? What about if I don't have money? How can I buy water from the airport? 6 hours flight. How? Did we just get scammed in Malaysia? Locals let us know. Ini kenapa nih? Ditipu? That's not how it works. I think about the lasting impression that leaves on tourists. Dar got a haircut the board outside Oh, said potong starting at rambut. 19 ringgit. I'm from Philippines. Yeah, she looks Filipino, doesn't she? She's from England. Yeah. Yeah. But I live You are from England? Yeah. How you living in England? Yeah. Yeah. In England is very Yeah. Living there's hard. He then said the price was 120 ringgit. Bu, 120 ringgit Just ask the locals. dikali They said that's not how much it 3.500, should be. 400.000 lebih. Luar biasa. Ini potong rambut seperti itu. We don't have the Kalau di tempat Pak Adi potong rambut begini aja itu paling cuma 15.000 loh. You know we're from England. That's not how it works. local people. We don't have that. We don't have to rental. We don't have. Oh, so for foreigner it's expensive? No. Ngeyel. That's not here. You understand? 50 ringgit, yeah? No. I'm not paying 120, boss. You understand? Okay, 70 ringgit then. No, but you live there. Alright, so you tried to charge us 120 ringgit. And that's like about 20 quid. That's more than how much I pay in the UK. I was trying to say that it's only 50 for locals because they don't have much money. Now, fair enough if you're going to add a little bit more, but he's like well over doubled the price, and it's not fair for them just to assume just because we've come from abroad that means that we're making money and it's okay to charge us that much. So, by the way, it doesn't speak for the whole of Malaysia. It's the first time it's ever happened to us. First time in But Malaysia, the local Ya even pasti said to us, no, mengecewakan you ya. should pay more than 50 even in this area. It gives people a bad impression because now just that one thing that he's done there has ruined our day now. And if imagine if it was our first time here, we weren't maybe we wouldn't want to come back. Nggak mau balik lagi dia. But you've got to think about the Udah lasting kapok impression katanya. that leaves on tourists. Walking here in Malaysia, I just really got one thing, like people here is not, I don't think it's not like about friendly, but they not smile to each other a lot. I mean, like in Thailand. Okay, I used to already, right? Like I'm living in Thailand, and I used to have a lot of like attention maybe and smile people to each other. But Senyumnya mahal ya di sana ya. it's still a little bit nervous. I know it's a lot of flow here in very street flow, but Oke. a little bit uncomfortable. I feel like some uncomfortable of them, you know, like it's not about like to you, like you foreign, and you're not like you inappropriate here, but I feel something. Nah, teman-teman sudah menyaksikan video tadi ya. Jadi salah satu isu utama adalah kebersihan lingkungan. Banyak wisatawan mengeluhkan mengenai kotoran burung merpati yang tersebar di berbagai tempat. Ini mengganggu kenyamanan dan menimbulkan resiko kesehatan. Menurut laporan dari OK Zone Health, kotoran burung merpati itu dapat menyebabkan penyakit seperti tuberkulosis. Selain itu, beberapa turis juga melaporkan bahwa warga lokal itu nggak ramah ya kepada pendatang. Interaksi yang kurang bersahabat ini tentu mempengaruhi citra dari Malaysia sebagai negara tujuan wisata yang ramah. Katanya ramah ya, tetapi fakta mengatakan banyak semacam komentar-komentar dari para turis yang mengatakan sebaliknya. Jadi di sini ada yang mengatakan bahwa Malaysia adalah negara di ASEAN yang paling banyak turisnya. Apakah benar seperti itu? Atau orang-orang yang bekerja dari warga negara asing masuk Malaysia itu pun dianggap sebagai turis, tercatat sebagai turis. Nah, ini walau alam ya. Nah, masalah ini atau masalah yang dihadapi ini oleh wisatawan ini ya diantaranya adalah kesulitan juga masalah air katanya nih ya. Di bandara itu ada kesulitan masalah air. Nah, ini nggak tahu nih persisnya seperti apa jalan ceritanya. Namun kok di situ ya dikatakan oleh turisnya bahwa dia membeli air di bandara. Kemudian kenapa airnya itu harus diperiksa oleh petugas ya. Nah,
dalam situasi seperti itu tentu saja akan tidak menyenangkan ya, ada gangguan seperti itu. Nah, kemudian juga tadi ada turis yang berasal dari mungkin ya dari daerah Asia juga yang kesulitan mencari makanan yang cocok buat dirinya, apalagi dia baru turun dari pesawat, jet lag ya, dia merasa tidak nyaman tentunya, dan dia merasa kesulitan, dan ketika mendapatkan makanan dia tidak berselera melihat dari penyajian makanan tersebut, dan dirasakan juga ya, rasanya juga katanya sih ya kurang berkenan di hatinya. Nah, dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para turis ini menunjukkan perlunya adanya perbaikan dalam sektor pariwisata di Malaysia, khususnya di daerah-daerah tempat pusat-pusat wisata seperti daerah Penang misalkan. Pemerintah dan masyarakat setempat diharapkan dapat bekerja sama ya untuk meningkatkan kebersihannya, keramahan, dan akses terhadap fasilitas dasar dan keadilan dalam harga jual beli ya. Nah, langkah-langkah ini penting untuk memastikan pengalaman wisata yang positif dan memberikan kesan yang bagus pada turis, sehingga dapat mempertahankan reputasi Malaysia sebagai destinasi wisata unggulan bila hal itu bisa diperbaiki tentunya. Nah, gimana teman-teman? Apakah yang kita saksikan selama ini ya, promo-promo tentang turis-turis ataupun tempat-tempat wisata di Malaysia sesuai dengan fakta yang dilaporkan oleh para turis dari yang pernah ke Malaysia seperti pada video ini? Oke teman-teman, videonya sampai di sini. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.